Gini deh, waktu misalnya ya, waktu itu kan rizki yang luar biasa yang tidak bisa diciptakan sendiri oleh manusia. Jadi barang siapa males, iku nek aku ngarani dosa iku, nek kon keset iku dosa rek. Karena Anda diberi waktu, diberi badan, diberi perangkat, diberi semuanya untuk bekerja keras. Dan Allah mengatakan, wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa tidak ada syarat Kristen tak Buddha tak komunis tak apapun. Pokoknya sapa ae sing kepingin pedukan karo Gusti Allah. Pedukan itu bentuknya gak karo, pokoknya pedukan kan enak atau tepak ya. Mayyar juliko Arab barang siapa mendambakan pertemuan dengan Allah. Meskipun kita tidak bisa membreakdown pertemuan dengan Allah itu ya apa bentuknya, fisik apa tidak, biologis apa tidak, kita tidak tahu. Pokoknya peduk Gusti Allah itu kan satu pengalaman yang paling inti, yang paling tinggi, yang paling luar biasa. Allah mengatakan, barang siapa ingin bertemu denganku, dengan Allah, maka beramal solehlah. Fal ya'mal amalan solehan. Amal soleh gua apa? Amal soleh itu ya sembahyang ya amal soleh, poso ya amal soleh. Tapi amal soleh jauh lebih luas dari itu. Jadi amal soleh itu menurut saya adalah segala sesuatu yang kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan. Kalau sudah baik, dibikin lebih baik lagi. Kalau belum baik, dibikin baik. Jadi soleh itu sesuatu dandani. Nek ono barang bocor ditambal, nek ono barang kurang subur disupurno. Pokoknya amal soleh adalah segala kegiatan manusia yang memperbaiki keadaan hidupnya. Kehidupan, memperbaiki keadaan kehidupan. Tidak hanya dirimu, tapi seluruhnya. Makanya saya pernah nulis sekitar 30 tahun yang lalu di Kompas, Pak. Judulnya adalah Buruh adalah Kekasih. Buruh adalah kekasih. Jadi pemilik perusahaan dan direktur perusahaan ini menganggap semua karyawannya adalah kekasihnya. Dan kekasih selalu adalah pihak yang nomor satu yang ingin kita sejahterakan. Jadi nek kepingin perusahaanmu, lho sing iki pabrik iki gak ono sing nyambut gawe rek. Nek itu yang jenenge manunggaling kawula lan Gusti. Iki duduk masalah kebatinan. Jadi manunggaling kawula lan Gusti gini. Menyatunya Allah dan kawula atau karyawan atau buruh atau rakyat di dalam hatinya Pak Agus. Di dalam hati Pak Agus itu Allah itu dadi siji karo karyawan. Nek Pak Agus menyalahi Allah, karyawane sengsara. Nek karyawane dilarani karo Pak Agus, Allah sing muring-muring. Jadi barang siapa mempersatukan, kalau Anda presiden maka Tuhan dan rakyatmu adalah nyawiji atau tauhid atau menjadi satu. Dia mendapat sebab akibat terus menerus. Kalau engkau baik sama rakyatmu, Allah senang dan memberkaimu. Tapi kalau kau menyakiti rakyatmu, Allah yang akan marah. Dan kalau kamu menyalahi Allah, rakyat ikut sengsara. Jadi itu yang namanya manunggaling kawula Gusti. Itu syukuri kok pelajari rek. Dipelajari syukur tuh gampang-gampang angel gampang. Nah kita kan tidak ada pelajaran bersyukur di sekolahan. Masih di madrasah, di aliyah, di UIN, di pesantren pelajaran bersyukur gak ono toh. Kurikulum bersyukur gak ono. Padahal itu yang nomor satu bagi manusia. Bersyukur sih. Wong kono gak duwe apa-apa, ijek duwe apa-apa kok. Gak duwe apa-apa iku jek jangkep duwe driji. Saiki drijimu 5. Gusti Allah engko sembayang ping 5. Terus awakmu ping 4. Ya wis gak apa-apa ping 4 ae tapi drijimu tak jupuk situ ya apa kon. Jadi kita itu dalam keadaan miskin, tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya apapun, itu tetap punya sangat banyak hal yang membuat kita hidup. Dan bangsa Indonesia menurut saya adalah bangsa yang sebenarnya Pak secara random, itu bangsa yang paling banyak bersyukur. Mulanya Indonesia tidak pernah bisa membuat rakyatnya krisis. Nek krisis ekonomi nasional berkali-kali ya, tapi rakyatnya krisis enggak. Masih krisis nasional tapi mall ya bek. Pasar ya bek gitu. Arek-arek yang guyang-guyu terus. Gak duwe duit wani duwe anak meneh. Gitu kan. Jadi rakyat Indonesia menurut saya cukup ideal. Mulanya tak jaluk konco-konco sing karyawan perusahaan sini maupun masyarakat sekitar itu selalu memakai rasa syukur sebagai landasan utama dari menjalani kehidupan. Bersyukur itu ketoke gampang tapi angel, ketoke angel tapi gampang. Wong kon saiki turu gak tau ro jam piro to.
Kon anggitmu iso turu ta, kon iku mek diturokno karo Gusti Allah. Anggitmu kon iso tangi, gak iso kon ditangekno karo Gusti Allah. Meskipun Allah mungkin ngongkon malaikat, ngongkon sapa. Tapi kan Anda hakikatnya tidak pernah bisa tidur. Ono sing tau nyarti aku mah bengi turu jam 11 menit ke 32 detik ke 40. Lah gak harus kan. Kapan jarak antara tangi nang turu itu lah gak harus kan. Itu semua dalam kuasa Allah. Jadi awakmu itu gak iso apa-apa. Kita itu ndak berdaya. Makanya ojo pisan-pisan megat awakmu itu Gusti Allah. Itu namanya bersyukur yang nomor 1. Selebihnya adalah semua yang kita gunakan tiap hari ini. Bayangnya dirijimu gak ngene rek. Iki kalau ini ciptaan yang luar biasa diriji iki. Ya. Nek kok gawe ngurek-urek kuping sing ndi? Nek gawe opel sing ndi? Nek gawe ngempoki kabeh ngene iki. Artinya ini tidak hanya diriji tok, ciptaan konsep arsitektur diriji iki luar biasa. Ono jempole, ono telunjuke, ono jari tengah, ono jari iki disusun karo Allah sedemikian rupa. Bayangno iki diganti nggone wis. Jari tengah deleh tengen dhewe. Ganteni kelingking dadi jempol. Matek kon ya. Jempolmu dadi kelingking kon wangil kon cewek ayangil kon. Jadi itu aja udah luar biasa. Jadi Allah tuh menciptakan segala sesuatu secara sangat sempurna. Aku ngalami stroke ping 4 rek. Dan dari pengalaman itu saya menemukan rasa syukur yang luar biasa. Seluruh gerak badan kita itu kan ditentukan oleh saluran darah, pembuluh darah dan buntu tidaknya tersumbat apa tidaknya darah kita di otak kita. Jadi misalnya saya ikon liwat di dalan ono tikus mate badek ambune terus kon kepengin muntah biasa terus gitu ya. Nah perjalanan dari irungmu ambu badek itu nang muntah itu ada mekanisme. Jadi irung ambu badek lapor nang atine ngongkon uteke ya apa ki ono badek kaya ngene iki terus uteke rapat dhewe dilaporno nang ati meneh terus iki menurut pikiran ojo dilek iki ambu kaya ngene utahno akhirnya ati ngongkon nang tenggorokanmu untuk mutah. Jadi itu perjalanan birokrasi yang panjang mek soal mutah tok. Saiki bayangno kon saiki suwoge duwe bojo wayu, mobilmu top nomor 1 Al-Fatihah gitu. Alphard ya. Tapi kon gak iso ngrasakno legi. Dan ilmuwan gak ero sing garai krasa legiku ya apa gak ero. Pokoke ruwe legi ngono tok. Nek kon dikon legi ku ya apa sih? Coba definisikan legi itu adalah ya. Itu bukan definisi. Definisi itu ya tentang legi itu tok. Kalau gak bisa ngerasakno to. Kon legi mergo ana liyane jenenge asin, ana pahit, ana asem, ana kecut gitu ya. Tapi kamu hanya bisa komparasi. Tapi kalau kon jelasno legi tok ngono gak iso kon. Legi ku ya apa? Kudu kok rasakno lak ngono. Pedes iku ya apa? Gampang ngleruso lombok, iku pedes. Tapi nek ana wong gak gelem ngleruso lombok kok kandhani niki pedes lho, dhek gak ero pedes ku apa. Jadi kan saiki bayangno ya. Lombok iso dadi manfaat ta saiki? Berapa triliun rupiah yang berasal dari Lombok, ono tempe penyet, ono dodol lontong sayur, ono dodol apa? Sate, pecel lele, ono pecel apa segala macam itu kan Lombok itu biyen kira-kira mbah-mbahmu biyen. Ketika gurung ono teknologi, gurung ono kebudayaan, gurung ono warung, gurung ono kuliner, iku kepethuk misale kon saiki di alas ijen gurung ruh warung ya, gurung ruh apa-apa ya. Terus kepethuk Lombok, terus kok jajal kok teklus, kira-kira Lomboke kok pangan tak kok buak, kok utahno. Nah, berapa juta orang yang dulu nyeklus Lombok terus diutahno. Sehingga akan ada kesimpulan sosial dan budaya bahwa Lombok itu mencelakakan, mergo mesti garakno tersiksa cangkem. Jadi suwe rek, Lombok iso dadi sambel iku suwe, mungkin berabad-abad. Kait kepethuk bahwa Lombok iku enak nek dicampur. Terus manuk kepethuk terase, kepethuk brambang, ya, kepethuk uyah, kepethuk tomat sak piturut. Itu suwe prosesnya.
kon karek mbadok tok saiki. Ngono. Itu proses yang sangat lama. Maka kita harus berterima kasih kepada mbah-mbah kita yang menemukan lombok, yang menemukan sambel, yang menemukan rawon sambel, tapi beda nek karo rawon nguling misalnya gitu ya. Bebek sambel, bebek goreng, tapi beda karo bebek selamat umpamanya ya. Kita harus terima kasih kepada mereka semua. Biyen lombok itu mesti dibuat, mesti diutahno, Pak. Mesti, gak mungkin ana wong nek pelem ngono gampang kan dikerekoti rada enak diterusno. Tapi nek lombok apa meneh kemiri wis, ya apa? Kemiri iku lho. Iya. Ya uya kan kok kremes titik ngono kan wis muta-muta ya. Saiki bangsane kemiri apa wis. Godhong salam iso dadi rahmat kaya ngono. Anggitmu gampang ta nemokno. Kon lak sekarek mbadok. Tapi penemuan godhong salam saiki di Amerika nganggo godhong salam. Di Taiwan, di Cina nggak godhong salam. Jadi godhong salam itu sangat laris. Anggitmu biyen gampang tanam ono godhong salam itu berguna dan enak kayak ngono. Itu sangat sukar. Maka rasa syukur itu karena kok doleki gano entek sembuh warang itu top wis. Gurung meneh cewek. Cewek anggitmu sejak awal wis pinter cewek ngono ta. Nek nyusu hanya langsung diwuruki karo malaikat. Nyusu ya. Bapaknya gak perlu murui. Engko dadi anake dadi lho. Anake mergo diwurui bapake akhirnya berpendapat, "Oh, ternyata susu iku rasane koyo rokok," ngono to. Mergo bapake sing nyontoni to. Berarti gawe bapake terus gawe anake terus oh ternyata susu iku rokok kan gitu. Kesimpulan. Jadi teman sekalian, nek kon gelem simulasi. Simulasi itu dalam Quran namanya amsal. Kalau Anda mau bikin amsal terus-menerus kok diwoleki semua itu sangat penuh rasa syukur, sangat penuh rasa syukur. Gitu. Semua kayak barang ngono akeh rek. Iya. Apa meneh didoleki gak entek-entek iku. Aku sering ndek mayan ngomong, iku awakmu lak ndek barang sing lanang ya. Sing wedok duwe bolongan. Sing lanang duwe labuhe bedhug. Iya. Iku nek Gusti Allah ngejarno dawane gak dilereni ya apa? 3 meter jasa diubut-ubut di awak, ditokno ndek kene. Lagi nek sampai 100 meter, kon kate pengajian ya apa carane? Wis kok ubut-ubutno wis lawamu awakmu, cek ana sing 5 meter sing kok seret ngene. Terus di tengah dalan, waduh! Ternyata kepelindes dokar. Seneng kan? Itu aja kita bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak hanya yang iya, yang tidak juga bersyukur. Gak didawakno, gak dijarno. Saiki rambutmu dawa terus ya. Tapi alismu lak gak. Tapi nek kon alismu gak cukur lak cukul. Tapi setengah senti leren deh, ya tak gak. Ya apa carane rambut kok terus gak leren-leren nek alis kok leren. Iku anggitmu gak ajaib ta. Ajaib itu semua algoritmanya Allah. Itu programmernya tuh Allah Subhanahu wa taala langsung gitu loh. Jadi begitu banyak yang kita bersyukur, maka bikin apa saja nomor satu rasa syukur. Bikin perusahaan apa rek? Ulo meneh ta? Kok akeh ulone arek-arek ucul ya, Bang. Oke, berikutnya saya menjawab pertanyaan yang saya apa is tentang Indonesia Superpower, Mbak. Mengapa Mbah Nun tidak memberitahu kepada pemerintah tentang aku iki sapa ngandani iku? Wong aku ngomong didik ngene dibuli aku ndek medsos. Gak kira tak kandhani. Nek takon tak kandhani, nek gak takon gak tak kandhani. Matek dhewe. Hancur dhewe. Gak tak kandhani. Yang terakhir saya bikin drama yang nanya judulnya Wali Rojo. Sebab saiki lak sing didol Raja Wali to. Raja Wali sing gagah perkasa koyo Garuda iku petik jupoki ya to, dikerakoti ya. Tapi yang kita cari wali raja, orang yang punya kewalian dari Allah, punya karomah dari Allah, tapi dadi rojo. Dia sudah punya bekal kewalian. Nek rojo tok duduk wali entek kan kok. Kayak Pak Harto biyen, kayak Bung Karno biyen itu ya. Kita yang kita butuhkan tahun 2024 sebenarnya adalah wali raja. Dan wis ono wali rojo iku wis ono, cuman rakyate gak gelem golek. Sing digolek iki serangan fajar ae. Ngono. Ya tak gak? Ya tak gak? Sing didolek iku sogokane piro?
Terus ditakoni, bagaimana anak muda sekarang kalau ikut aktif di partai politik kira-kira gimana? Aku takon, wis sing misalnya dengan adanya parpol ini rakyat lebih pandai berpolitik apa lebih bodoh berpolitik? Kon lu sing ngomong lo ya. Dengan parpol ini negara menjadi lebih maju atau ketelingsut, kepreset-preset, nyungsep gitu dan seterusnya ya. Artinya parpol itu sesungguhnya sesuatu yang produktif atau kontraproduktif. Awakmu lho sing ngomong. Aku nek dibully kok aku arek Malang kok sing ngomong. Biasa cangkeme Aremani yang ngono lho. Kan kontraproduktif toh. Tapi apakah produktif kalau anak-anak muda di Makyah ini masuk parpol? Aku gak masalah anggar kon istiqomah dengan Makyahmu, dengan akal sehatmu, dengan cinta Indonesiamu. Gitu kan. Aku ngene iki rek wis sejak di Jombang kan sudah 30 tahun ngene iki rek. Ngene iki. Nek sing sadurunge aku wis ke tahun 72 kon bapakmu gurung rabi, aku wis pengajian ngene iki tahun 1972. Berarti wis piro wis 50 tahun ya. Ya 50 tahun. Dan saya tidak pernah lho golek duit ngene iki. Aku gak tahu pasang tarif, aku gak tahu njaluk iki, njaluk iko. Nanti dijemput pakai forerunner gak tahu aku, Pak. Sampean nyusul aku nganggo becak aku gelem, nganggo kijang aku gelem, nganggo Avanza aku gelem, nganggo Alphard terus isin-isin titik gitu. Ya. Jadi aku gak tahu loh njaluk apa-apa nang rakyat, tahu njaluk apa, aku gak tahu belas. Mencalonkan diri yo gak tahu. Aku nawak gak tahu, ngandani yo gak wani. Wong diguyu dhewe engko diguyu rek. Kita itu kan mentertawakan mbah-mbah kita sendiri toh. Misalnya tak kandhani dulu Borobudur ngene-ngene diguyu. Brontoyuda iku biyen gak ndek India rek. Saiki nang India, takon ana Gatotkaca ro tak gak. Tapi nek wong Indonesia kabeh ro Gatotkaca, kabeh ro Bima ya tak gak. Kan lak ro kabeh Justira ro, Dursasana ro. Jadi pelakon-pelakon di dalam Mahabharata maupun Ramayana itu sangat populer di Jawa. Dan India dulu itu hanya mencatat sing nglakoni wong kene. Jadi semua pelaku-pelaku di Mahabharata dan Ramayana itu orang Pulau Jawa, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan sedikit Jawa Barat. Tapi nek tak kandhani ngene dalang muring-muring kok. Loh, saiki iki nek aku ngarani iki wis pasca Baratayuda. Saiki awakmu kudu duwe pikiran kaya Yudhistira dan Sri Kandi. Iki rada dhuwur titik ya. Nek Brontoyuda iku perang sapa musuh sapa? Pandhawa musuh. Aku saiki takon, di Indonesia iki Kurawane sing ndi? Meh kabeh. Pandhawane sing ndi? Gak ono, jarine lho ya. Kon lho sing ngomong. Di Indonesia wis gak ono Pandhawa. Pandhawane ngene, wis dadi Kurawa kabeh, Kurawane ngaku Pandhawa ta ngaku Kurawa? Kurawa kabeh ngaku Pandhawa, selalu hidupnya adalah pencitraan, gak duwe isin raine dalan-dalan, ya ta gak? Nek kan wong Jawa isin ta gak? Wong saiki Nabi Muhammad gak oleh digambar kok. Kon gurung lapo-lapo wis nganggo jargon-jargon kok iya. Tapi sampai kemarin tuh di WA kan beredar ada puisinya Taufik Ismail, penyair 1966 ya. Jangan teriakkan merdeka, aku malu karena hutang kita masih terlalu banyak, masih beribu-ribu triliun dan anak-anak kita masih menjadi babu di luar negeri kan gitu kan. Nanti kalau babu-babu kita sudah pulang dan mandiri di Indonesia, kalau hutang kita sudah lunas, baru teriak merdeka. Betul? Ono DWA ini. Tapi tak bantah, lu gak apa-apa. Malu itu tidak harus, malu itu kata malu tidak ada di Pancasila. Jadi gak masalah om. Kata malu itu tidak ada di UUD 45 agak. Di preambulnya tidak ada, di setiap konstitusi rasa malu gak apa-apa. Wong jadi gak duwe izin kok. Kan gitu. Jadi aku ngerespon enggak apa-apa. Kenapa malu? Wong malu itu tidak wajib kok. Malu itu tidak ada di Pancasila kok. Dan memang kita kan tidak punya malu kan gitu.
punya kemaluan tapi tidak punya malu kan. Jadi ngono kira-kira ya. Jadi kalau saya teman sekalian sejak awal saya tuh mikir Indonesia itu sejak sebelum Aji Soko tak hitung kabeh sampai iblis kemalo. Sampai iblis Nabi Adam tak hitung kabeh. Jadi saya memperhitungkan Borobudur, saya memperhitungkan jadi ngene. Apa sebabnya keraton Mojopahit gak ono? Apa sebabnya keraton Singosari gak ono? Gak ono toh? Karena bangsa kita tuh tidak mikir materialisme. Materialisme dingin. Ini bukan soal Hindu ya, tapi ada 4 kualitas manusia, ada kualitas Brahmana, kualitas Satria, kualitas Sudra dan kualitas Paria. Brahmana adalah bukan manusia yang tertinggi, adalah manusia yang menomorsatukan Tuhan. Yang menomorsatukan Yang Maha Kuasa. Satria adalah orang di antara Sudra yang terpilih untuk memimpin pengelolaan di bumi, itu Satria. Sudra adalah orang yang golek badi tok. Sudra adalah orang sing urusan iki mek sing ketok moto. Kalau Borobudur namanya rupa datu, dia nggak ngerti arupa datu. Dia hanya ngurusin golek badi, nek dijak opo-opo aku oleh piro. Aku dadi opo. Lah selalu pertanyaan utama di hatinya Sudra itu adalah aku oleh piro. Gitu loh. Dan seterusnya. Dan kita sekarang sudah bukan hanya Sudra, kita itu sudah Paria. Wis ngemis njaluk disogok ya ta gak. Angger ana pilkada ngenteni sogokan, itu Paria itu jenenge gitu. Jadi teman sekalian, kita itu kan istimewa sebenarnya sebagai bangsa. Sangat istimewa. Allah mengistimewakan bangsa Indonesia. Saiki yang tersisa mek azan tok. Yang tersisa di Indonesia dan membuat Indonesia masih selamat mergo swara adzan. Masih suarane adzane koyo ngono. Gak apa-apa, tapi yang penting adzan dari Irian Jaya sampai Aceh itu adzan terus, onok terus. Dan itu malaikat melaporkan kepada Allah bahwa saelele bangsa Indonesia jik sembayang. Masih sembayangnya yang ngono iku. Kadang iya, kadang gak, kadang temenan, kadang gak ya. Tapi jik lumayan timbangane wong sak donya. Seluruh dunia ini mayoritasnya tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah yang bukan Tuhan, betul enggak? Aku gak ngomong agama apa-apa ya. Tapi bukan Tuhan yang disembah, tapi orang yang dianggap Tuhan yang disembah, betul enggak? Itu mayoritas di dunia. Gak iso selamat, guys. Nah Indonesia ini masih agak selamat dari krisis macam-macam itu karena kalian masih cik lumayan kok cik. Subuh ya cik rada akeh wonge ya. Jumuan ya be ya toh. Masih asing khotbah muring-muring terus ngene kok. Wis gak masalah wis Bapak wis. Ya ta gak. Khotbah iku muring-muring ngelok-ngelokno wae. Gitu. Mari ngono meneng-meneng Allahu Akbar. Sik ta Allahu Akbar itu kan dari mana? Dari mulut apa dari hati atau dari pikiran? Aku takon, nek ono pemandangan indah Pak mau ngomong apa? Subhanallah. Mergo ono pemandangan indah. Jadi gak meneng-meneng subhanallah. Gak kaya ibu-ibu Jakarta saiki majelis taklim kepethuk bojoku Mbak Novia. Loh, Mbak Novia sekarang di mana? Saya di Jogja. Subhanallah loh. Di Jogja kok subhanallah ya apa karepe? Jadi nek Jakarta dididik kalimat itu hijrah jenenge. Pokoknya cek kata alim, cek kata dididik subhanallah ngene terus. Diwawancara di TV karo ngene. Kon niku wawancara ta wiritan, nek wiritan kono, nek wawancara. Wiritan nek gak apal-apal ket biyen masuk nganggo ngene. Mbok wiritan dibatin lek iso sih. Tapi wong saiki lho, sembayang didik terus dipaku kene loro. Dipaku. Gitu. Digosok-gosokno, Mbak. Digosok-gosokno watu ngene. Aku sembayang seprono seprene di pesantren cilik, aku kok gak ireng-ireng sing ngono aku. Bingung kok gak ireng-ireng aku. Kok cik ngene ae to. Terus sampai minder aku ya. Jadi teman-teman sekalian, tapi masih lumayan kok. Orang Indonesia itu lumayan disayang oleh Allah dan tidak hancur. Dan saya tidak pernah percaya bahwa Indonesia akan mengalami kehancuran. Sebab rakyat Indonesia karena negara gak apa-apa. Nyambut-nyambut kayak dewe, runding-runding dewe, bersatu-bersatu dewe gitu ya. Maka sebenarnya kalau Anda orang Islam, pelajarilah piagam Madinah, pelajarilah kehidupan madaniyahnya Rasulullah. Saiki Aceh itu sak maju-maju ini kan jik serambi Mekah toh. Gurung ono serambi Madinah.
Padahal Mekah itu kan urusan akidah, tauhid, Allahu Akbar, Subhanallah, gitu kan. Tapi kalau Madinah itu kan urusan pertanian, dagang, bebrayan, pergaulan sosial, silaturahmi itu Madinah. Nah, upama Malang ki gelem dadi serambi Madinah, tak kei konsep kon. Carane dandani Malang cek moncer, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tak kei kon. Aku duwe konsep negara, konsep pendidikan, konsep masjid ya apa. Aku duwe kabeh. Tapi gak ono sing njaluk meneng ae aku. Lha apa meneng-meneng tawa-tawa ya. Saya tidak akan menawar-nawarkan apa saja. Saya kesini juga karena diminta oleh Pak Agus. Nek misalnya moro-moro aku rene, dan itu pun saya tidak mau kalau sudah di sini tuh aku pindah rono gak gelem. Anda tahu kan ustaz-ustaz tuh sewengi shopping limo. Setengah jam gini pindah rono, setengah jam. Aku ijen apa dari awal sampai akhir ya tagak. Aku nek kan gurung mulai, aku ya gurung mulai. Saya akan menemanimu dari awal sampai akhir karena aku kesini bukan cari uang. Saya tidak cari honor. Bahwa Pak Agus nggak honor karena beliau orang soleh, gitu ya. Nek rodok kurang ya jadi kebangetan. Tapi Anda tahu ya, aku nek gelem golek duit, nek aku gelem dadi pejabat, mosok gak iso aku. Nek aku dadi konglomerat mosok gak iso. Koncoku kabeh koncoku. Saya juga sering rapat dengan 9 naga juga sering. Cuman aku agak bagian ngitung-ngitung duit gitu loh. Kadang-kadang wartawan bingung, cak kok di sini loh. Aku kan belum merat, kata lo kan ya. Kami nang dia kan itu. Tangi turu ta. Aku kan belum merat. Jadi mereka itu bingung. Kadang-kadang dulu saya meneng-meneng karo Pak Harto. Dan semua politisi tidak ada yang senang karena seharusnya mereka yang melakukan tapi mereka tidak berani melakukan. Aku yang melakukan. Aku yang ngedukno Pak Harto. Aku yang ngomong Pak Harto mudun. Aku yang ngurui ide gak di presiden gak paten. Aku gak memamerkan jasa atau apa itu. Jasa itu anjane kudu lakone ngono iku. Tapi gak mungkin Pak Harto mudun nek kata omongi. Kan kudu diolah atine rek, kudu ana tombo atine kan. Terus Pak Harto mengangkat saya sebagai guru spiritual. Ya. Misalnya aku gak tahu kondo sopo dan wong gak percaya kata aku gak masalah. Aku gak urip untuk kamu percaya, saya hidup itu untuk percaya kepada Allah. Setelah ya. Jadi kan gak percaya aku gak paten Pak Harto tak kon ngomong gak paten iso kok. Ngendi ana presiden 32 tahun gedene kaya ngono, kuasane kaya ngono, kuwate kaya ngono, gelem ngomong diwuruki saya tidak jadi presiden, kata sahabat saya jadi presiden tidak paten ngono to. Lah ngomong ngono sih. Kon iso muruki presiden ngomong paten lho iso. Anggitmu gampang ta. Gak mungkin apa mana musuh Pak Harto. Tidak ada orang berlawan dengan Pak Harto nek gak ngene. Kabeh mesti ngene iki. Aku ngene. Aku sikilku ngene. Ngindik kursi metingkrang ngene iki aku. Lho kok iso cak? Lho, lah gak sopan lho gak alon-alon. Ngomong biasa sik sopan sik, tapi gak sampe ngene aku, sopan sik. Terus aku takon terus Pak Harto jawab, "Oh, nggih ta." Terus ngene aku. "Nggih ta, apen-apen terus apen-apen." Loh, masa begitu Pak? Terus ngene aku. Gak kerasa dhek, gak kerasa nek aku ngono gak kerasa dhek. Terus nek aku kate pamit ndelok jam. Dhek. Rokok lagi. Lalu rokoknya gudang garam kelopot. Ya. Gitu ya. Jadi nek aku kate pamit, jadi aku kudu medaya nang Pak Harto di Cendana itu seharusnya setengah jam jatahnya semua. Saya 2,5 jam. Itu pun tak peksa aku mulai. Aku gak enak karo engko dijarane mateni Pak Harto engko aku. Aku gak metu-metu iki Pak Harto mesti Pak Harto iki ditembak karo anak buah Sambo iki. Jadi itu jawaban saya agak yo. Gak apa-apa rek. Uangku kadang-kadang tell me. Atau dia tertawa untuk hal yang belum saya omongkan. Berarti dia weruh sak durung winara. Kayak Gus Dur gitu ya. Wong karo Gus Dur kon nyembah-nyembah sampai saiki kon iso tak guyon karo Gus. Aku guyon tok karo Gus Dur iki. Pokoknya saya bikin konsep bahwa kalau Megawati jadi orang Islam tidak siap, kalau Gus Dur kalau Habibie yang jadi orang PDIP marah. Maka saya bikin konsep mulane sing dadi presiden meneh kudu begawan, kudu wong tuwek sing diterima kiwa tengen. Dan sing diterima mek siji jenenge Gus Dur. Terus Gus Dur tak iguh saya
memaksa Golkar untuk milih Gus Dur, saya memaksa P3 untuk milih Gus Dur. Dengan 2 itu memilih Gus Dur, PDIP kalah. Waktu itu belum pemilihan langsung, waktu itu yang dimilih adalah MPR. Dan begitu aku selesai karo Akbar Tanjung, setengah tak paksa untuk milih Gus Dur dan Hamzah Has tak pilih, tak kon milih Gus Dur, aku langsung marani Gus Dur, Gus sampean dadi presiden kok sore jam 5. Karena ngene Gus Dur turu terus ngene. Ngono to tak? Nggih. Iku. Tapi sampean iki mergo aku sing ngusahakno ya, sampean kudu taat karo aku. Taat apa sak? Loro, Gus, siji Aceh kudu beres. Oh gampang, gak macam-macam tak tabuk ngono ae. Karo turu niku Mas. Nomor loro gak oleh hubungan karo Nyai Roro Kidul. Karena saya tahu semua penguasa di Indonesia itu masih ada urusan dengan Ratu Kidul. Ratu Kidul itu loro, ana Dewi Nawang Wulan tuh Kanjeng Ratu Kidul, terus adik ini jenenge Dewi Nawangsih, iku Nyai Roro Kidul, ngono ya. Aja keliru kan, nek kepethuk sing wayu iku Nawangsih, ngono ya. Terus pokoke karena sejak zaman Panembahan Senopati kabeh sing mimpin Indonesia urusan karo Nyai Roro Kidul, mulai sampean gak oleh. Di keraton sendiri sudah saya potong, di keraton Jogja sudah saya potong. Saya menerbitkan Quran Keraton Jogja dengan saya yang pidato bahwa mulai terbitnya Quran Keraton Jogja ini tidak ada lagi hubungan dengan Nyai Roro Kidul, dan semua raja-raja Nusantara ketemu termasuk Sultan Hamengkubuwono ke-10 waktu itu, dan mereka tidak membantah kepada saya mergo nek aku iki ratune Ratu Roro Kidul. Semono ae. Terus tadi pokoknya Gus sampean ojo ate urusan karo Nyai Roro Kidul, aku sing ngurusi. Gus Dur guyu. Gak masalah, cak wong aku wis tak SMS dhek. Kurang ono WA rek waktu itu rek, kurang ono WA, kurang ono internet ya. Jono SMS kurang ono apa? Waduh, kurang ono BlackBerry barang. SMS apa Gus? Lho, aku kira SMS-nya gitu. Nyai sampean mulai saiki mbok jilbaban. Lho saiki wis jilbaban, Cak. Tak cek jilbaban. Ya gitu jilbaban. Iku gak ono menungso di dunya sejak Nabi Adam sampai kiamat mikir ngono iku gak ono. Iso mikir bahwa Nyai Kidul dikon jilbaban mek Gus Dur tok. Iso-isone lho. Akhirnya ya wis pokoke Gus Dur tadi, dan saya teman sekalian nek aku kepengin dadi wapres, aku kepengin dadi menteri dengan sangat mudah karena aku sing ngunggahno Gus Dur. Tapi saya berjanji kepada Gus Dur, mari sore iki Gus, aku wis gak kepethuk sampean suwe lho, Mbak. Jadi saya tidak mau ketemu Gus Dur sebagai presiden. Karena saya khawatir Gus Dur kok merasa kudu ndadekno aku apa-apa gitu loh. Dan aku mau mengamankan Gus Dur, dan saya Gus, aku gak usah lapor-lapor, pokoknya sampean wis munggah, alhamdulillah aku tak mulih, tak nang turu ngono. Sampai akhirnya Gus Dur jatuh, impeachment, ya, jam 2 malam. Terus Gus Dur metu nganggo kaos lho, ya, kaosan itu. Aku jam 8 isuk wis ndek kono rek. Jam 8 isuk aku teko Bojonegoro nang Juanda, langsung terbang jam 6 ke istana, ke Cengkareng tuh ke istana. Dan saya satu-satunya orang yang ada di situ. Dan semua tokoh NU ndak ada, semua tokoh PKB ndak ada. Mek aku karo Gus Dur, karo bojoku, karo Andi Subiakto pada teman yang antarkan saya. Terus Gus Dur tak jaluk, Gus sampean saiki iki wis gak wayahe menghuni istana setan, ngono aku. Loh, kok setane lho? Ono istana malaikat Gus, sampean pindah rono. Lho ndi Cak? Yo ndek Ciganjur ngono aku. Akhirnya ya wis aku tak mulih, tapi sampean sing ngumumno. Jadi yang mengumumkan Gus Dur keluar dari istana itu saya. Ke CNN dan semua media gitu. Tadi aku ngewangi temen rek. Dan ngono iku nek gak mergo guyon Jombang gak iso. Dadi aku nek karo Pak Ato barangnya, Pak Ato ku guyu terus nek karo aku. Guyu cekikian ngene iku. Saya gak tau krungu selama dadi raja dhek kan gak ono wong wani depan ini gak wani ngene kabeh. Dadi karo aku guyu suat atau suwe gak dadi wong. Dadi kesuwen dadi raja. Gitu kan. Kepethuk aku dadi wong. Tak urui sembarang ku seweneng deh. Gitu. Mergo saya manusiakan. Selama ini kan diratukan, dirajakan, dituhankan, dihebatkan gitu kan.
Dan itu metode politik itu namanya diplomasi gitu ya. Iku temenan rek. Tetapi itu kan zaman biyen rek. Mari ngono kan reformasi apen-apen. Ya. Terus ternyata tambah rusak terus pencitraan wes mari ngono tambah gak karu-karuan dan aku yang mau ini saya akan didatangi oleh sejumlah tokoh yang akan nyawapres pasti ya. Tapi aku wis rundingan karo arek-arek di markas Maiyah untuk menolak atau menerima siapa dan seterusnya sudah kita daftari gitu ya. Dan saya hanya akan memberikan sesuatu yang silaturahminya tulus satu sama lain gitu ya. Karena Pak Luhut juga sudah 4 kali ke tempat saya untuk melamarkan supaya saya mau menerima Pak Jokowi dan seterusnya. Aku juga gurung nerimo sampai saiki. Gitu ya. Jadi lagi karo setahun 2 tahun ke depan ya apa intinya teman sekalian Indonesia itu tidak tergantung pemerintahnya siapa. Indonesia tergantung paling pol bupati karo rakyatnya. Jadi awakmu karo bupatimu karo semua tokoh-tokoh di Malang ini tolong bekerja sama dengan baik dan nek Malang menjadi percontohan dari Indonesia masa depan maka semua akan ikut Malang kan gitu kan. Ngono rek ya. Nek nasional gak iso kudu wali raja, kudu waliullah. Ya. Nah sapa wong modern mosok ngerti wali ya. Ngerti nek wali kokon karo wali murid gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah jadi sudra dan paria semua. Kita tidak berharap apa-apa. Kita pokoknya sebagai rakyat kan sing ubet terus, sing upaya terus, sing berusaha terus, kerja keras terus, amal soleh terus, ya. Dan saya yakin dengan arek Jawa Timur top kabeh, pemenang arek Malang, pemenang arek Aremania ya, Aremania gitu, wah top gitu. Dan saya harap tahu ya, kemarin di Ma'ian di Jogja tanggal 17 yang datang ke Ma'ian salah satunya adalah pelatih PSS Sleman, ya. Aku ini nek karo arek bal-balan iki Aremania ket biyen aku ket awal dening jaman Pak Gandhi biyen. Aku sithik karo arek-arek dan Aremania iku tepak-tepak rek, gak ono sing ngawur-ngawur. Nek bonek ku kadang-kadang rada mengsli. Itu pun aku ya wis depan karo arek bonek sak dem. Aku ya gak gumun karo bonek kon iku bonek mek ngono tok bonek. Nek kon wani numpak pesawat ndek ndukure kok 100 jejer ngono. Terus mendarat di Cengkareng kon tak akoni sebagai bonek kon. Lah nek numpak mek gandol nek nisore kaya Kaji Nunut iku ya petik ya iso nek ngono iku. Jadi mohon Malang punya harga diri ya. Kemudian Malang punya marwah, punya muruah, punya apa ya? Punya fadilah, menyadari fadilah dari Allah karena Malang itu istimewa juga, Rek. Gak ono musik rock zaman biyen sing diakoni secara nasional nek gurung lulus nek Malang. Malang itu ujian terakhir bagi pemusik-pemusik nasional, terutama rock. Ya apa wong cangkeme koyo ngono ya. Dadi Leo Christie pentas dek kene aku melok ngeterno beat waktu itu. Iku Leo jek jreng-jreng wis dirisi nyanyi dirisi karo penontonnya. Arek Malang kok. Sing penyanyine guru nyanyi wis dirisi karo arek-arek. Ya apa penyanyine lak ngaplo akhirnya. Aku maca puisi serem-serem, Pak. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Tok. Macet ditutup karo watu tok. Gonjang-ganjing. Anjane duwopo arek-arek. Wes. Ngono ya, bismillah. Oke, sekarang sudah jangan sampai lewat tengah malam cek gak rong dino ya. Nek rong dino sakno Pak Agus engko engke honor double ya. Iya. Jadi sekarang kita akhiri. Cukup pertanyaan tadi ada lagi apa, Mam? Masih ada yang belum dijawab, Pak. Apa? Yang tentang keburukan dalam kaitannya dengan manifestasi Allah sama kandungan rokok apakah nikotin saja? Okay. Keburukan apa tadi? Keburukan dalam kaitannya dengan manifestasi Tuhan di muka bumi. bumi. Apakah kalau keburukan itu juga kehadiran Allah? Kalau Anda berpikir dialektis, komprehensif dan bulatan, itu ini nggak ada keburukan itu. Yang ada adalah kebaikan yang ditolak. Tidak ada kegelapan. Yang ada adalah cahaya yang ditutupi. Jelas ya? Jadi Anda jangan berhenti pada keburukan.
Karena keburukan itu lahir dari kebaikan yang ditolak atau yang tidak dikerjakan. Jadi yang sejati adalah kebaikannya gitu ya. Ngerti ya? Ini cara berpikir Ma'iyah ya. Jadi kalau gelap itu gak ada. Yang ada itu cahaya ditutupi gitu loh. Demikian juga hidupmu, kalau kamu menutupi yang baik-baik kamu jadi buruk. Bukan berarti kamu itu buruk, tapi kamu menutupi kebaikan. Jadi nomor satu konsensusnya kepada kebaikan, kesolehan, kelembutan, kebijaksanaan ngono ya. Bener kudu apik kudu bijaksana. Ngono ya. Apik ana gak bijaksana kurang tutuk gitu. Jadi bener kudu apik, nek wong Jawa bener kudu pener kudu apik kudu bijaksana. Karena Allah nyuruhnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak ada ud'u ila sabili rabbika bil haq atau bil khair, tidak ada. Bisulhi tidak ada. Yang ada bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Hakikatnya menurut, jadi itu semua itu hulu hilir, jadi sebab akibat ya. Berpikirnya sebab akibat. Gak ono orang benci sing ono cinta yang diingkari kan gitu kan. Ini rek. Tidak ada bojo purek asli kan ono. Ya mergo dilarani terus purek. Ono sing purek cilik, ono sing purek untuk suwe, ono sing purek dunia akhirat ae sing angel ya. Tapi pada dasarnya wanita dan laki-laki itu penuh cinta. Cuma begitu cinta disakiti, ditolak atau tidak dikasih jalan, maka dia berubah menjadi sebaliknya. Ini ya. Nomor loro soal apa hal? Tentang rokok, apa kandungannya? Fakta nomor satu rokok adalah tembakau. Tembakau itu gaenane sapa? Jadi nek sing ana anti tembakau depan karo Gusti Allah karo malaikat. Aku njaluk ke malaikat Israfil teko rene, kupingmu dikai trompet. Jadi teman sekalian, rokok ini bagian dari kontroversi ilmu pengetahuan manusia. Tembakau menjadi rokok itu sebuah ijtihad, sebuah upaya, tapi tidak disetujui oleh kelompok yang lainnya. Dan kelompok itu nanti kalau dikembangkan ke dalam globalisasi menjadi perusahaan dan komunitas-komunitas keuangan. Jadi semua produksi rokok dihalangi karena dia berperang melawan perusahaan-perusahaan farmasi. Ya. Tapi jangan lupa bahwa Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ono sing sia-sia, gak ono. Berarti Gusti Allah gak simbu ana ono manfaate ya gak. Ya sumbuan gak cipluan ya apa meneh wis. Wis tangga ya apa wis, gawe kangkung, gawe godhong salam, gawe itu semua bermanfaat. Cuman manusia sampai hari ini belum tahu manfaat tembakau. Hanya sampai sejauh rokok itu, tapi yang lainnya belum setuju. Jadi sekarang sebaiknya yang anti rokok itu melakukan penelitian apa sih manfaat tembakau itu gitu loh. Nah itu tidak dilakukan. Pokoknya gak seneng kalau dilarang menurut. Padahal nek awak menumpak pesawat kan ada pengumuman pesawat ini bebas dari asap rokok, tapi tidak dari asap bebas dari narkoba gak ono, bebas dari minuman keras gak ono. Sing kala iku rokok, pokoke sing disia-sia iku rokok terus gitu ya. Nah, aku ngerokok ngene, aku ngerokok rek ya. Tapi kan awakmu gak oleh ngurus awakmu ya, awakmu kudu ngukur awakmu dhewe. Karena rokok itu ada efek psikologis maupun biologis. Jadi awakmu kudu ngukur dhewe. Jadi awakmu ojo merusak dirimu sendiri juga. Nah, tadi ada fakta bahwa sing rokokan itu malah lebih cerdas, lebih tandang, lebih gitu ya. Itu juga tolong diperhatikan. Peneliti harus mendengarkan itu gitu loh. Jadi aku gak ngarani, aku gak pro rokok, gak anti rokok. Aku ngejak konco-konco kabeh meneliti rokok, meneliti tembakau. Apa sih janjane manfaatnya? Gak mungkin gak bermanfaat. Wong suket ya bermanfaat, gitu. Suket teki ya bermanfaat, jadi lagu bareng, gitu. Gitu. Cuman sekarang kan ada ketidakadilan kekuasaan. Pokoknya nek menurut WHO suku salah, elek ngudak ya. Tapi jangan lupa bahwa ganja, aku takut bahaya mana rokok sama ganja.
Sekarang ganja sudah dilegalkan di sejumlah negara. Di Thailand sudah legal. Di mana? Di Australia sudah legal. Jadi ganja gak apa-apa. Dan kenapa? Karena semua obat-obatan itu tidak sedikit yang menggunakan unsur ganja. Jadi ganja, jadi makanya kan bahasanya kan penyalahgunaan narkoba. Bukan narkoba tapi penyalahgunaannya, gitu. Nah, saya kok si penyalahgunaan rokok misalnya. Karena kan ngerokok sedino petang bungkus, gitu. Turu keturunan sampai rokok sampai nyanyi ya. Ya mesti salahin ini gitu. Tapi kalau rokok itu kamu manage, dan saya tidak ngerokok 4 hari enggak apa-apa. Ya kepingin tapi saya nahan. Aku ngetik masih 100 halaman aku ngetik gak ngerokok. Kuat. Bukan apa-apa karena saya juga tidak boleh nyandu apapun. Nyandu itu hanya boleh kepada Allah dan Rasulullah. Kalau nyandu kepada yang lainnya tidak boleh. Mulane arek-arek kabeh iki wong sing kena narkoba iku wong jahat apa wong goblok? Goblok ya. Aku takon sing goblok jajal angkat tangan. Kone gak tahu komunikasi karo Allah ta. Wong kono iku nek sambat karo astagfirullah, masyaallah, subhanallah, sambrek ngono kok. Karek kok pilih kok. Wiritan ya sambrek. Kon apa sih sedih mergo apa, frustrasi mergo apa kok sampai njaluk tolong nang narkoba iki lho. Goblok kan niku. Wong dikasih paket sangat banyak oleh Allah oleh Rasulullah untuk mengelola hatimu dan pikiran. Itu kan karena ketidakkuatan mengelola hati dan pikiran toh. Kamu pakai narkoba, mau jalan pintas gitu kan. Benar kamu gelem wiritan, kamu gelem terus ta. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Pokoke kon eling Gusti Allah tok ae wis tenang kan. Masya mari ngono gak eling dari gak tenang meneh. Lan eling terus. Ojo sampai kon gak eling Gusti Allah sedetik pun. Cek kon tenang terus. Karena rumusnya ala bizikrillah tatmainul qulub. Niscaya kalau engkau ingat kepada Allah maka engkau akan tenang, kan itu kan. Jadi jangan sampai ndak ingat. Aku gak tahu kok ndelok apa-apa gak eling Gusti Allah gak tahu aku. Aku ngalami apa, aku ngalami sedih, ngalami frustrasi, ngalami apa. Semua itu saya ngalami seneng oleh rezeki. Semua itu membuat saya ingat Allah. Itu ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mengalami proses kultural dulu terus baru menemukan betapa hebatnya Allah gitu ya. Kalau Sayyidina Umar itu tabrakan sik radikal sik kait menemukan Allah. Nek Sayyidina Umar nimbang sik, dipikir-pikir sik, ditimbang-timbang sik terus dia memilih Allah. Kalau Sayyidina Ali dia tidak pernah tidak ingat Allah ketika mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun. Jadi krungu apa ingat Allah. Ini ya. Jadi awakmu menolak narkoba itu sebanding dengan ingatanmu kepada Allah. Semakin kamu tidak lupa kepada Allah, maka engkau akan diselamatkan oleh Allah. Dan kamu tidak akan terikat oleh hal selain Allah. Yang kita tergantung itu hanya Allah, ya. Wis kok kon ngalami. Jadi pokoknya nek kon bingung wiritan apa aja wiritan sak mbrek. Kiai-kiai kadang-kadang kayak ono sempit 700, gendeng tapi 700. Engko kait oleh 15 wis keliru balane meneh. Gak tutuk-tutuk engko ya. Masih wis nganggo tasbih ya engko iki mang ojo-ojo kedobel iki mang. Ya. Engko kok balane meneh gak tutuk-tutuk kan. Ana wong duwe masalah biyen karo seorang waliullah zaman aku cik enom biyen dikongkon maca Al-Waqiah ping 700. Kon Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqatiha qatiba dan seterusnya ya. Ku dawa rek. Aku mureng-mureng karo waline iki. Gus. Iki wis bojone minggat. Ekonomine terpuruk sampean kongkon maca Al-Waqiah ping 700 gendeng ta. Situ ae gorong karo kelakon. Al-Fatihah ping 10 kadang-kadang ping 3 wis salah-salah seno. Jadi pokoknya nek kon gak iso ngono Allah doae. Allah atau syahadat atau tahlil itu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kon kate turu la ilaha illallah. Kon ngelamun begitu eling meneh la ilaha illallah meneh. Delok TV
eling meneh la ilaha illallah meneh. Pokoke sebanyak mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil sebanyak-banyak Allah. Atau nek alasan dawa ya Allah 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 terus. Narik nafas Allah, buang nafas Allah, ambekan Allah, setiap denyut jantung Allah Allah Allah, aliran darah Allah, kok rasakno Allah Allah ngono tok wis. Insyaallah kan ditolong karo Gusti Allah. Insyaallah kan dibebaskan dari yang selain Allah, ngono ya. Kanca-kanca aja goblok ya. Soalnya nek wong goblok gak ono persatuan wong goblok, sak Malang gak ono. Nek persatuan wong jahat akeh ya. Persatuan preman ono, persatuan geng motor ono. Tapi nek persatuan wong goblok gak ono. Dadi ojo goblok. Kon gak ndek kanca kon kok. Iya. Ngono oke. Oke Kanjeng, kita akhiri dengan apa? Apa kita nyanyi bareng-bareng lagi? Berarti medley era ya. Oke. Monggo, ayo. Singkatnya joget terus maju gini. Era ini untuk untuk mengingat-ingat bahwa cek arah-arah yang nyambung tangan gue aku kiai ya. Ya aku sopo rek ya. Kalau cium tangan saya, bayangkan kau cium tangan Rasulullah, ngono ya. Ojo aku ambu gak anu ngono ya. Jadi aku gak kira gedhe awakku rek ya. Aku ngeser-ngeser awakku. Pokoke sing akbar tuh Allah, sing kita cintai Rasulullah. Aku gampang